Pati Sudewo memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut. Mungkinkah Bupati Pati dimaksudkan buntut demo penolakan kenaikan pajak dan apa alasan hukum yang kuat untuk pemakzulan? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Di antaranya ada pakar hukum tata negara yang juga dosen hukum tata negara Bivitri Susanti, kemudian ada juga Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo dan juga warga pendukung Bupati Pati Suwondo. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya mau ke Selamat Pak pagi, Teguh dulu. Pak Teguh, sejauh ini dari rapat yang sudah berjalan selama beberapa hari, apa saja perkembangan di sana, kemudian siapa saja yang sudah dipanggil? Baik, kami di posisi yang sedang mendalami kebijakan-kebijakan Pak Bupati terkait dengan apa yang harus kami kerjakan. Prinsip di Pansus kami mendalami dulu, Mas. Oke, Pak Teguh, terkait dengan poin-poin yang sudah dibahas di Pansus ini ada berapa poin, kemudian kurang berapa lagi yang belum dibahas sampai sekarang? Kami sementara ada 12 poin dan sudah ada 4 poin yang kami bahas, dan hari ini kami sudah terjadwalkan ada poin-poin berikutnya yang harus kami bahas. Prinsipnya kami tahapan demi tahapan harus kami lalui dan pendalaman terkait dengan hasilnya sekaligus mengumpulkan bukti-bukti dan sekaligus mengundang beberapa saksi dan korban yang sedang kami lakukan saat ini. Oke, dari 4 poin tersebut, Pak Teguh, sejauh ini yang ditemukan oleh Pansus apa? Apa saja bukti yang kemudian bisa menguatkan pemakzulan? Kalau menguatkan kami sudah ada bukti-buktinya, Mas. Prinsip kami sudah menyiapkan bukti, mengumpulkan data, dan mendalami, dan terkait dengan apa yang menjadi poin-poin dari 12 itu, Mas. Oke, sudah mengantongi bukti tapi tidak disampaikan ya Pak Teguh ya. Kemudian Ya. kalau untuk Pak Sudewonya sendiri, kira-kira dari DPRD kapan akan manggil? Pak Teguh? Eh, Kami dimungkinkan kami akan mengundang Pak Bupati karena kami juga tidak bisa mengambil keterangan dari salah satu pihak. Kami juga harus mendengarkan keterangan dari Pak Bupati juga. Kami di posisi yang hari ini harus di posisi yang tengah. Kami belum bisa menyimpulkan kemana, kesininya belum bisa. Tetapi kami harus mengambil keterangan itu dari satu dan dua belah pihak, mestinya begitu, Mas. Oke, tapi kalau untuk waktunya kapan, Pak? Ini kan kemarin baru saja diperiksa nih, Pak Sudewo. Waktu mesti mengalir, Mas. Nanti setelah beberapa poin, nanti mungkin poin ke-7, 8 sudah sampai ke sana, kita cukup dengan data, kita cukup dengan bukti, kita mesti melangkah ke poin ke pemanggilan ke sana, Mas. Oke, kalau untuk pekan depan kira-kira bisa nggak Pak? Atau masih butuh waktu lebih panjang lagi kira-kira untuk sampai ke pemanggilan Pak Sudewo? Kami tidak bisa memastikan kapannya ya, Mas, tetapi kami rasa-rasanya sudah mengarah ke sana untuk memanggil dan meng-cross check pernyataan Pak Bupati di media terkait dengan keputusan-keputusan beliau, terkait dengan kebijakan-kebijakan itu, mestinya akan kami cross check ke beliau, Mas. Oke, baik. Kemudian saya ke Mbak Bivitri dulu, yang kemarin juga sempat menjadi ini ya Mbak ya, saksi yang diundang di Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Kemarin ketika Mbak Bivitri kemudian dipanggil, kemudian juga dimintai keterangan sebagai ahli seperti itu. Apa saja yang kemudian Mbak sampaikan dan juga apa saja kira-kira alasan hukum yang kuat untuk pemakzulan Bupati Pati? Baik, jadi memang kemarin kehadiran saya itu lebih banyak mengafirmasi karena pansus sudah jalan kan, saya di tengah-tengah begitu. Dan saya menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pansus karena mereka ingin yakin jangan sampai di ujung nanti mentah atau ada salah prosedur dan lain sebagainya. Dan saya juga mau apresiasi karena pansus ini responsif menurut saya. Begitu ada demonstrasi besar, ada respon seperti itu dari DPRD, saya kira ini cara yang baik untuk berpolitik.
Nah, jadi kemarin itu saya mengafirmasi bahwa yang mereka lakukan sejauh ini sudah betul secara peraturan perundang-undangan, dan setelah ini prosesnya nanti ke Mahkamah Agung, nanti ada keputusan terakhirnya oleh DPRD lagi sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Beberapa hal yang bisa digunakan tentu saja misalnya melanggar sumpah, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan. Sumpah janji jabatan itu kan termasuk juga untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Nah, di sini misalnya banyak pertanyaan soal kenaikan PBB P2 itu yang misalnya tidak mengikuti proses yang seharusnya, terutama soal partisipasi dan data yang harusnya ada sebelum membuat kebijakan. Kemudian juga kemungkinan potensi misalnya dalam konteks melakukan perbuatan tercela misalnya dan lain sebagainya. Tapi yang paling masuk adalah tentu saja ketika bupati melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena semua jabatan apapun, kalau dia jabatan publik pasti ada aturan mainnya. Nah, jadi kami banyak menggali di persoalan itu kemarin. Oke, penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Pati. Kemudian kalau Mbak Bivitri melihatnya sendiri, ini yang menjadi pintu masuk paling mungkin gitu ya untuk pemakzulan ini terkait dengan PBB P2 kemarin, ataukah mungkin ini Mbak Bivitri, kita sama-sama kemarin melihat Pak Sudewo diperiksa KPK sebagai saksi. Kalau pemeriksaan KPK justru letaknya berbeda, Mas. Jadi kita harus pahami yang apa yang dilakukan oleh KPK itu kan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan sebelum Sudewo menjadi bupati. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan pansus angket. Bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan seterusnya, ya. Tapi artinya kalau bicara prosedurnya, karena saya harus bicara hukum ya, prosedurnya berbeda. Nah, jadi nanti kalau misalnya, kalau mungkin publik akan lebih ingat kasus Ahok dulu ya di Jakarta. Nah, ingat kasus itu prosesnya berbeda sendiri. Kalau itu terjadi, maka akan ada pemberhentian sementara dalam konteks yang berbeda ketika jadi terdakwa. Kemudian setelah nanti kasusnya sudah inkrah, kekuatan hukum tetap, ada pemberhentian tetap dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi itu bukan urusannya angket, itu urusannya KPK. Dan walaupun tetap saja keduanya harus berjalan bersisian begitu ya. Karena kan yang jadi poin utama di sini bukan soal angket tidak angket, tapi tuntutan masyarakat agar Sudewo mundur atau diberhentikan. Poinnya kan di situ. Jadi saya kira dua jalur itu harus jalan dengan kuat. Oke, kemudian sebelum nanti saya ke Mbak Bivitri lagi, saya ke Pak Suwondo dulu yang merupakan salah satu warga pendukung Bupati Pati. Pak Suwondo, ini kan Anda sebagai salah satu warga pendukung Bupati Pati melihat kemudian bagaimana gelombang protes dari masyarakat Pati yang lainnya, kemudian saat ini sudah masuk juga ke tahapan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati. Tanggapan Anda, Pak Suwondo? Ya, bagi saya pribadi, terutama masyarakat Sukolilo, itu masalah angket itu sah-sah saja, dan kami ya menghormati. Ya, kalau bagi kami ya itu nanti kita hargai keputusan hukum yang berjalan. Nah, tapi bagi masyarakat khususnya Sukolilo itu masih banyak dukungan dari warga-warga kecil, termasuk saya pribadi. Karena begini Mas, dari dukungan-dukungan mereka itu muncul dari kalangan orang-orang kecil, orang-orang bawah yang tidak mempunyai HP. Dia itu kepengen tahu pendapat mereka yang orang-orang kecil, itu biar tahu itu gimana caranya gitu Mas. Jadinya kemarin di tanggal 24 hari Minggu kemarin, itu berdiskusi warga khususnya Sukolilo, rakyat kecil itu pengen menyuarakan pendapat mereka gitu Mas. Jadinya unek-unek kayak gitu biar ini loh Pak Sudewo kepengennya itu masih menjabat Bupati Pati untuk periode 2025 sampai periode 2030. Karena apa, di situ Pak Sudewo dari dulu itu udah dikenal masyarakat Mas. Oke, tapi dari dia itu gimana Mas? Ya silakan Pak Suwondo dilanjutkan. Nah, gini Mas, karena dulu itu sebelum menjabat Bupati Pati, Pak Sudewo itu sudah dikenal masyarakat dengan program-program yang di wilayah Sukolilo ada apa itu namanya, bedah rumah, itu udah banyak sekali. Terus di situ ada lampu jalan yang di antara Desa Kedumulyo sampai Tompe Gunung itu kan melewati hutan Mas. Di situ ada lampu jalan Mas, walaupun di desa itu udah ada lampu jalan gitu loh. Jadi masyarakat Cile itu merasakan gitu loh, merasakan kenyamanan
adanya Pak Sudewo. Jadi warga-warga itu udah mengenal dari dulu Mas sebenarnya Mas. Warga Cilek itulah. Dengan adanya dia nyalonkan bupati, itu dukungan dari warga Sukolilo itu mengalir dengan sendirinya Mas. Lah dengan adanya terjadi seperti ini dan Pak Sudewo itu yang dirasakan warga khususnya Sukolilo itu selama dia menjadi bupati selama menjabat 6 bulan, di situ bagi penilaian saya pribadi, terus dari warga kecil, dari warga yang merasakan itu udah membangun berapa titik Mas, gitu loh, udah namanya udah dinikmati warga. Contohnya dari Tompe Gunung ke arah Sukolilo sampai jalan raya itu full Mas. Saya tidak ada atau tidak membanding-bandingkan dengan pemerintahan yang dulu. Kalau pemerintahan yang dulu kan berapa kilo nyambung Mas. Kalau ini yang ada itu dari Tompe Gunung itu langsung Mas, langsung ke Sukolilo itu langsung jadi gitu Mas. Ini jadi sangat dirasakan ya Pak Suwondo untuk masyarakat Sukolilo gitu ya. Itu yang untuk Sukolilo Tompe Mas. Jadi warga masih mendukung penuh dengan adanya Pak Sudewo tetap jadi Bupati Pati Mas. Berarti ini Anda yang mewakili masyarakat di Sukolilo gitu ya, terkait dengan banyak hal-hal yang dibangun oleh Pak Sudewo sebagai Bupati. Tapi kalau misalnya sekarang sudah ada hak angket gitu ya, berarti dari masyarakat Sukolilo, khususnya dari Pak Suwondo ini, mendukung nggak sih ada pemakzulan seperti ini? Ya sebenarnya gimana ya Mas, ya mau tidak mau itu biar mereka lah. Kalau prinsip warga Sukolilo yang penting damai. Kita menyampaikan pendapat kita bahwa kita itu masih mendukung dengan cara kita sendiri, tidak mencenderai lain Mas. Kalau bisa itu dengan damai lah, cinta damai lah seperti itu. Kita menyampaikan dukungan masih mendukung Pak Sudewo tetap sebagai Bupati Pati Mas gitu Mas. Intinya seperti itu. Itu pun misalnya menyampaikan pendapat itu di tempat masing-masing Mas. Jangan sampai lah memicu kerusuhan, memicu arogan, memicu jadi perpecah belahan rakyat atau warga Pati Mas gitu Mas. Baik. Kemudian ini saya mau ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, ini kan ada kemudian suara dari warga Pati yang lain, ini khususnya yang mendukung Bupati Pati gitu ya. Anda perlu nggak sih memanggil juga untuk pihak-pihak yang istilahnya pro ini dengan kebijakan ataupun juga dengan Bupati Pati Sudewo? Ya Mas, kita menghargai bentuk apresiasi masyarakat, kita menghargai bentuk pendapat masyarakat. Nah, mestinya juga kami akan mengundang pihak yang pro dengan Pak Bupati, yang setuju dengan kebijakannya. Kami tidak bisa semata-mata terus dari satu pihak. Contohnya terkait dengan Kades, kemarin ada 3 Kades yang kami undang. Satu yang beberapa ada yang pro, ada yang tidak. Kita minta keterangan juga nanti ke depan. Kami juga mengundang, kemarin kami juga mengundang tentang keberatan masyarakat yang kena wajib pajak, juga keberatan, sudah kami undang. Nanti akan juga kami undang beberapa masyarakat, tokoh masyarakat yang pro dengan kebijakan Pak Bupati. Mestinya begitu Mas. Oke, baik. Kemudian saya kembali ke Mbak Bivitri, dosen hukum tata negara STHI Jentera. Mbak Bivitri, Anda melihat ini kan ada masa yang pro dan juga kontra gitu ya. Dan saya pengen tanya ke Anda, Mbak Bivitri, ketika misalnya ada seperti ini gitu ya, ada pro dan kontra. Kemudian bisa nggak sih berangkatnya kita dari kurangnya kepercayaan publik gitu? Ini ukurannya apa? Ketidakpercayaan publik, apakah hanya dengan kemarin demo besar-besaran di Pati, kemudian kita bisa simpulkan bahwa ada ketidakpercayaan nih kepada Bupati Pati, kemudian ini bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk pemakzulan seperti itu? Sebenarnya kan percaya tidak percaya itu kan tidak ada ukuran yang tangible ya, yang bisa diukur secara jelas. Ukurannya pasti abstrak. Makanya kita sebenarnya persoalan dukung-mendukung itu berhenti pada pilkada. Nah, tapi setelah itu yang berlangsung adalah proses demokrasi yang harus dilabel dengan akuntabilitas. Sehingga makanya sumpah jabatan itu selalu dia akan setia pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di titik ini sebenarnya ukurannya bukan dukung-mendukung. Kalau dukung-mendukung berarti kita harus pemilu lagi dong untuk memverifikasi siapakah yang benar-benar mendukung, siapakah yang tidak mendukung. Bukan di situ lagi prosesnya. Proses itu 5 tahun sekali. Ketika masa jabatan tengah berlangsung, ukurannya adalah apakah kebijakan yang dibuat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.
Katakanlah misalnya kalau memang ada kebijakan yang menyenangkan hati, misalnya bagi-bagi makanan begitu, mungkin semua akan mendukung. Tapi pertanyaannya adalah apakah makanannya didapat dengan cara-cara yang legal atau dilakukan dengan misalnya menilap uang di sebelah sana dan seterusnya. Ini hanya contoh ya, tentu saja tidak ada kasus itu di Pati. Cuma contoh ekstrim untuk menunjukkan bahwa soalnya di sini bukan dukung-mendukung lagi, tapi persoalan apakah amanah, apakah wewenang yang diberikan berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah dilakukan secara baik atau tidak. Nah, disinilah tugas DPRD salah satunya, selain instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri, untuk mengawasi. Nah, jadi yang harus diukur adalah misalnya satu, apakah kebijakan yang dibuat itu dibuat berdasarkan partisipasi. Karena ketat sekali ketentuan soal itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP turunannya. Dan yang kedua, dampak dari peraturan yang dibuat itu buruk atau tidak kepada warga. Gitu. Jadi kalaupun nanti warga akan dimintai pandangan, sebenarnya bukan soal apa Anda mendukung atau tidak, bukan seperti itu, tapi apa dampak yang Anda rasakan dari kebijakan tadi misalnya sudah ada 12 poin, 12 kebijakan yang dibuat oleh Bupati. Dampak apa yang Anda rasakan dan seterusnya. Jadi level ujiannya di situ, bukan pertanyaan dukung-mendukung lagi. Oke, jadi lebih ke bagaimana kemudian wewenang disalahgunakan, kemudian dampaknya ke masyarakat seperti apa, bukan tadi ya soal kepercayaan ataupun ketidakpercayaan ataupun banyak ya dukungan untuk memakzulkan Bupati Pati, Mbak Bivitri. Saya ke Pak Teguh lagi, Pak Teguh. Dari 4 poin yang sudah dibahas, ada misalnya soal kenaikan PBB P2, ada mutasi ASN, ada direktur RS yang bukan dari ASN, kemudian pencopotan honorer RSUD. Anda melihat sejauh ini sudah menemukan tidak penyalahgunaan wewenang yang dimaksud? Kami kalau sampai detik ini belum bisa menyimpulkan, Mas, tetapi kami sudah di rel yang sudah kami sepakati bersama dengan teman-teman pansus bahwa ada temuan dan beberapa catatan sudah kami masukkan ke file kami, nanti kita akan bahas ke depannya. Tapi prinsip dalam hal ini kami ada keterbukaan, masyarakat, media bisa menilai kinerja pansus, juga bisa menilai prosesnya pansus ini seperti apa, gitu Mas. Oke, baik, ini yang kemudian menjadi pertanyaan ke depannya, karena proses masih panjang, bagaimana kemudian bisa tetap on the track, jangan sampai ada dalam tanda kutip intervensi dari luar. Kita akan bahas usai jeda berikut, saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Masih kita membahas terkait dengan proses hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo bersama dengan 3 narasumber. Saya sebelum ke 2 narasumber lain, saya mau ke Pak Suwondo lagi. Pak Suwondo, ini kan kemarin juga sempat ada aksi yang dilakukan oleh warga Sukolilo gitu ya, sebagai bentuk dukungan kepada Pak Bupati untuk tetap menjabat seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan ini sepertinya hanya ada di Sukolilo. Apakah juga sudah berkomunikasi misalnya dengan warga-warga di daerah lain yang juga memiliki dukungan yang sama terhadap Bupati Pati? Atau sejauh ini hanya warga Sukolilo saja, Pak Suwondo? Ini Mas, ceritanya begini. Dari unek-unek khususnya warga Sukolilo, itu yang dukungan ternyata masih banyak Mas. Itu masih banyak. Ada orang yang contoh kecil yang tidak mempunyai HP, orang yang agak usia-usia menginjak usia dewasa atau selanjutnya yang usia lanjut itu kan tidak bisa menyampaikan secara terbuka gitu loh. Lah, saya ini begini Mas, dicurhatin. Ini caranya kalau misalnya bareng-bareng pendapat kita biar tahu di publikan gimana kan gitu Mas. Nah, akhirnya itu kita berbondong-bondong menyuarakan Mas. Nah, untuk masalah kecamatan lain itu kebetulan ada Mas. Insya Allah nanti siang menjelang sore nanti pendukung Pak Sudewo yang dari kecamatan Kayen ada Mas. Insya Allah hari ini Mas. Oke, baik. Itu Mas yang saya sampaikan Mas. Baik. Kalau untuk inisiatifnya sendiri Pak Suwondo, berarti dari Anda nih ya yang mengumpulkan aspirasi dari masyarakat yang pro sama Pak Bupati. Untuk Sukolilo saya tidak mengumpulkan, cuman pas bareng-bareng nongkrong di warung itu sepakat Mas. Sepakat bareng-bareng dari rakyat cilik Mas, dari rakyat kecil, dari warga. Itu pun tidak ada
dukungan dari pihak manapun. Kita berbicara dari satu lain ke sama lain gitu loh. Oh, berarti tidak ada yang menggerakkan gitu ya Pak ya? Akhirnya membentuk suatu gerombolan gitulah. Terus saya pribadi itu berdiskusi, ngomong bareng-bareng baiknya gimana. Akhirnya kita sungkem ke seluruh kepala desa Kecamatan Sukolilo, sungkem minta izin gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Teguh soal proses pansus hak angket di DPRD Pati. Pak Teguh, kira-kira kalau dari DPRD Pati ini targetnya bakal selesai kapan dan apakah kemudian ada juga nih waktu untuk menunggu misalnya ada perubahan status hukum dari Bupati Pati Sudiewo di KPK? Pak Teguh, masih di mute Pak Teguh? Pak Teguh, bisa dengar suara kami, Pak? Oke, baik. Saya akan ke Mbak Bivitri dulu sambil menunggu koneksi dan juga audio dari Pak Teguh. Mbak Bivitri, lagi-lagi nih, saya ingin kulik terkait dengan sekarang proses hukum yang berjalan di KPK. Gitu. Tadi Anda sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Pati Sudiewo yang diduga disangkakan dilakukan oleh Pak Bupati Sudiewo ini dilakukan sebelum menjadi bupati, ketika menjadi anggota DPR seperti itu. Tapi apakah ini bisa menjadi salah satu pertimbangan gitu Mbak Bivitri dalam rapat pansus untuk memakzulkan Bupati Pati, walaupun memang ini di dua kasus yang berbeda seperti itu? Pertimbangan untuk didiskusikan ya bisa saja. Tapi kalau kita benar-benar mengacu pada isi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terkait soal hak angket, dia tidak akan masuk sebagai materi dari berkas yang akan disampaikan oleh DPRD kepada Mahkamah Agung. Jadi itu memang proses yang terpisah. Bahwa mereka akan memonitor, saya yakin akan terjadi gitu. Tapi yang harus diingat juga, pansus hak angket, kemudian proses di Mahkamah Agung, semua batasannya juga tidak selama-lamanya bertahun-tahun. Nah, sedangkan yang namanya proses hukum tipikor di KPK itu agak lama ya, walaupun KPK juga ada hari-harinya begitu ya. Tapi yang harus diingat, pemberhentian sementara misalnya baru bisa dilakukan kalau kasus sudah masuk ke pengadilan. Ketika ada registrasi perkara, ini sudah jadi terdakwa, baru bisa diberhentikan sementara. Nah, jadi Pak, saya menduga, apalagi sekarang kan Pak Sudiewo belum menjadi tersangka. Statusnya masih saksi sampai dengan kemarin, saya monitor terus tuh. Jadi sampai dengan dia tersangka, diperiksa lagi, kemudian jadi terdakwa, pasti makan waktu akan lebih lama. Jadi saya kira ini jalannya bersisian saja. Karena mungkin nanti akan kesusul lagi di Mahkamah Agungnya nanti 2 bulan begitu ya. Artinya dia tidak saling mempengaruhi secara langsung. Oke, tidak saling mempengaruhi secara langsung. Saya kembali ke Pak Teguh. Pak Teguh sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Baik, Mas. Ya, Pak Teguh, tadi pertanyaan saya targetnya untuk selesai ini kapan nih? Sampai akhirnya ke MA paling tidak untuk tahap yang selanjutnya? Baik, Mas. Kalau bicara tahapan, mestinya kan 60 hari dari terbentuknya pansus itu. Tetapi kami meyakini kami akan kerja ekstra dengan teman-teman pansus dan kami mendengarkan masukan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, sekaligus kita mengumpulkan data, bukti dan semuanya sehingga kami meyakini tidak sampai 60 hari kami akan bisa menyelesaikan. Begitu, Mas. Oke, walaupun tadi kata Mbak Bivitri tidak saling terkait gitu ya, apa yang terjadi di KPK dengan yang di Pansus, tapi apakah kemudian apa yang proses hukum saat ini dihadapi oleh Pak Sudiewo ini akan juga menjadi pertimbangan dan juga dibahas di rapat, Pak Teguh? Kami sekali lagi sama dengan pendapat Bivitri karena ini beda ya, beda konteks antara pansus dengan proses hukum yang dihadapi oleh Pak Bupati. Yang jelas kami akan on the track dengan tugas dan kewajiban kami selaku pansus. Kami tidak akan masuk ke dalam urusan terkait dengan KPK, Mas. Oke, lagi-lagi terpisah dua kasus ini. Kemudian saya kembali ke Pak Suwondo untuk menanyakan bagaimana nih Pak Suwondo. Kita kan lihat ini ada dua proses yang dihadapi oleh Pak Bupati Sudiewo. Pertama soal pemakzulan dengan berbagai macam poin-poin, ada 12 poin di sana. Kemudian ada juga proses di KPK terkait dugaan korupsi. Nah, dengan adanya dua proses hukum ini yang menjerat ataupun yang melibatkan Pak Sudiewo, dukungan tetap solid ataupun gimana Pak Suwondo melihat ada dua loh ini Pak yang sedang berlangsung.
Ya, ya Mas ya, terima kasih. Ya kalau masalah kasus Pak Sudiwo yang mengenai dalam adanya demo tanggal 13 Agustus kemarin, dalam arti itu kan asal munculnya kan kenaikan PBB Mas, ya toh. Kenaikan PBB itu muncul ada suara-suara demo, di demo adanya kenaikan PBB yang senilai 250% itu, dan ditambahi dengan arogannya Pak Sudewo berkata bahwa jangankan 50.000 pun saya tidak gentar. Itu emang manusiawi, itu emang kesalahan Pak Sudewo. Akan tetapi di situ kan sudah dibatalkan Mas. Itu yang pertama. Yang kedua ada minta maaf. Itu kalau misalnya jadi apa itu namanya menjenderai Pak Sudewo biar biar hukum yang berjalan Mas. Itu menurut saya pribadi. Oke, tapi kalau Itu misalnya bukan ternyata ranah kemarin saya. tidak Bukan ranah. tetap diberlakukan gitu gimana Pak? Tetap didukung juga? Ya dukungan tetap mengalir dari satu ke desa, dari khususnya Sukoilo, nanti ada dukungan lain yang hari ini ke Kecamatan Gayen tetap didukung karena setahunnya apa itu namanya warga Cile itu setahunnya selama dia menjabat itu pembangunannya itu udah berjalan Oke, banyak Mas gitu loh. Nah oke, masalah pendukung itu berbicara gobrol-gerombol itu begini Mas. oke. Oh sing jenenge wong ya ora ana wong sing sempurna lah. Kan Mm. taunya mau sekedar kenaikan PBB Mas dari warga kecil gitu loh Mas. Oke, paling ora wes Tahu dibatalke dari ya Pak yo. masalah kasus lain itu Udah sebenarnya dibatalin baru PBB-nya muncul Pak ya. setelah ada demo Mas. Jadi Oke. kita tidak bahas masalah eh, kesalahan Pak Sudewo yang ada nanti ada korupsi dan lain itu, saya tidak membahas Mas. Biar hukum yang berjalan kita menghormati hukum Mas. Seperti itu Oke, Mas. oke, proses hukum dihormati. Kemudian saya kembali ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, ini kan prosesnya masih panjang nih Mbak ya, dari DPRD ke MA, kemudian dari MA ke DPRD lagi, baru ke Menteri gitu ya kalau nggak salah prosesnya. Ini dengan proses yang sangat panjang ini Mbak Bivitri, kemudian hambatan-hambatan apa nih yang kemudian bisa terjadi di tengah-tengah proses ini? Yang pasti hambatan politik ya. Jadi kita juga bisa punya dugaan. Kalau analisis saya nih, saya angkat ke level nasional sedikit ya Mas ya. Hmm. Jadi tentu saja akan ada keengganan dari presiden adanya kalau ada bupati atau kepala daerah yang diturunkan. Apalagi orang ini dari partai yang sama dengan partainya presiden, yaitu Gerindra. Jadi sangat mungkin nanti di situ ada intervensi-intervensi yang dilakukan karena kita paham bahwa partai-partai politik itu biasanya yang bekerja kan di level elit di Jakarta. Nah ini kalau saya sih tidak mengendorse, tidak setuju kalau ini dilakukan. Karena bagaimanapun persoalan yang terjadi di daerah itu tidak bisa diselesaikan di Jakarta. Dan perspektifnya juga akan sangat berbeda. Nah mungkin nanti tantangannya di sini. Karena kan pengambilan keputusan di DPRD itu kan harus diikuti oleh semua fraksi. Fraksinya Pak Teguh, tapi juga fraksi-fraksi lainnya yang kalau tidak salah, kayak saya tidak salah ada 8 fraksi ya Pak Teguh, mohon koreksi kalau salah. Nah jadi kan ketika fraksi mengambil keputusan artinya akan ada pasti koordinasi atau konsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai masing-masing, tidak hanya di level cabang maupun wilayah. Nah mungkin saja di situ terjadi intervensi, tapi saya harap tentu saja tidak ya, karena bagaimanapun kita harus hormati proses apa yang terjadi di daerah, bukan yang di Jakarta. Oke, baik-baik. Pak Teguh gimana Pak Teguh? Kalau dari fraksi-fraksi di DPRD Pati, apakah masih solid untuk terkait pemakzulan ini atau seperti apa Pak? Baik, sampai detik ini izin koreksi Mbak, ada 7 fraksi yang kami bahas di Pansus dan semuanya sudah solid, tidak ada yang kanan kiri atau gimana, tetapi masyarakat kan bisa menilai nih, Pansus, terus tim anggota Pansus mana yang bicara dan yang tidak bicara, siapa nanti yang kena guncangan, siapa yang kena masuk angin, masyarakat saya yakin bisa menilai. Tetapi prinsipnya dari ketujuh fraksi ini sepakat untuk melakukan hak angket dan kami meyakini sekali tidak ada intervensi dari pihak manapun maupun dari partai-partai yang ada di Jakarta, terutama partai kami ya Mas. Partai kami jelas
fraksi kami didorong untuk di belakang masyarakat, kami harus berjuang dengan masyarakat, apa yang dikehendaki masyarakat pasti kami perjuangkan. Begitu, Oke. Mas. Apalagi kita bisa menyaksikan bersama-sama rapat pansus, jadi kita bisa pastikan ya Pak ya, kita harapkan Betul. juga tidak ada intervensi di sana, kita bisa saksikan bersama-sama langsung rapat pansusnya. Baik, sebelum kita akhiri, saya mau ke Pak Suwondo lagi. Pak Suwondo, ini lagi-lagi bagaimana kemudian harapan masyarakat khususnya di Sukolilo dan juga mungkin di sekitarnya yang saat ini masih mendukung Pak Bupati Sudewo, kemudian apa yang diharapkan dari proses yang sedang berjalan sekarang? Ya, harapan khususnya warga Sukolilo ya setahunnya kan Pak Sudewo jabatnya sudah membangun. Harapannya ya Pak Sudewo harapannya tetap menjadi Bupati Pati periode 2025 sampai periode 2030 dan selalu mendukung agar dia tetap menjadi Bupati Pati karena tahunnya warga masyarakat kan itu bagi khususnya warga Sukolilo itu kan manusia tidak ada yang sempurna, itu catatan untuk warga Sukolilo. Karena setahunnya kan cuman kasusnya itu gini Mas, kasusnya cuman kenaikan PBB dan kesalahan omongan dengan arogansi Mas. Kalau masalah kasus lain itu biar hukum yang berjalan, biar yang tahu-tahu itu. Kalau pihak sini tahunnya emang pendapat dari khususnya warga Sukolilo masih mendukung penuh adanya Pak Sudewo sebagai Bupati Pati Mas. Oke, gitu, Pak Suwondo, terakhir nih saya pengen pastikan lagi nih Pak Suwondo, kalau kita andai-andaikan gitu ya, ini PBB-nya ternyata tetap naik, itu tetap dukungan nggak sih Pak dari warga Pak? Ya kalau saya pribadi asalkan gini loh Mas, sebenarnya saya akui ya itu tetap jadi permasalahan. Ya dukungan tetap ya kecewa. Kalau masalah PBB naik saya akui kecewa. Tidak setuju kalau naik begitu besar. Tapi kenainya kalau emang nggak membebani rakyat ya saya setuju gitu Mas. Dari kami. 250% itu membebankan nggak sih Pak kalau menurut Pak Suwondo dan juga warga Pak? Ya beban ya Pak ya. Nah, beban. Tapi kan hari ini dibatalkan tuh Mas, saya dengar gitu loh. Ya. Sudah dibatalkan. Oke, yang penting dibatalkan ya Pak Suwondo ya, nggak jadi diberlakukan Ya, gitu dibatalkan. Itu kan bentuk pro rakyat itu. Kalau bagi pendapat saya pribadi itu bentuk rakyat karena suara rakyat akhirnya didengarkan dan akhirnya dibatalkan begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Suwondo, Pak Teguh Bandang, Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Mbak Bivitri, dosen Hukum Tata Negara STHI Jentera sudah bergabung bersama kami. Kita kawal bersama-sama rapat Pansus Pemakzulan Bupati Pati. Jangan sampai lagi-lagi titik dalam tanda petik gitu